Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas sejarah penyimpanan data, khususnya bagaimana teknologi floppy disk yang dulunya mendominasi mengalami disrupsi yang signifikan dengan munculnya USB flash disk. Jadi kita akan melihat bagaimana perubahan ini terjadi dan dampaknya terhadap dunia teknologi. Pernahkah kamu berpikir tentang teknologi yang mengubah dunia kita secara drastis? Teknologi yang tidak hanya menggantikan yang lama, tetapi juga menciptakan cara baru dalam berinteraksi dengan dunia. Jadi disrupsi ini adalah proses perubahan mendalam yang terjadi dalam suatu industri atau bidang, seringkali karena teknologi baru. Ini bukan hanya tentang mengganti yang lama dengan yang baru, tetapi juga tentang menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda dan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Seperti halnya floppy disk ini yang digantikan oleh USB flash disk dalam penyimpanan data. USB flash disk menawarkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, kecepatan transfer data yang lebih cepat, ketahanan yang lebih baik, portabilitas yang lebih tinggi, dan kemudahan penggunaan dibandingkan floppy disk. Hal ini membuat USB flash disk menjadi pilihan yang lebih baik untuk penyimpanan data dan menjadi teknologi yang disruptif dalam industri penyimpanan data. Kondisi perusahaan floppy disk sebelum dan sesudah disrupsi oleh USB flash disk dengan menggunakan kerangka pastel yang meliputi faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan lingkungan. Kondisi sebelum disrupsi yang pertama dalam politik, perusahaan floppy disk umumnya beroperasi dalam lingkungan politik yang stabil dengan regulasi yang kreatif konsisten. Kemudian tidak ada peraturan khusus yang membatasi atau mendorong pengembangan teknologi penyimpanan data. Namun setelah mengalami disrupsi, munculnya USB flash disk tidak mempengaruhi regulasi politik yang berlaku. Kemudian ekonomi. Sebelum mengalami disrupsi, industri floppy disk berada dalam fase pertumbuhan dan memiliki pangsa pasar yang signifikan. Kemudian perusahaan floppy disk menikmati keuntungan yang stabil karena permintaan yang tinggi. Lalu kemudian setelah mengalami disrupsi, USB flash disk menawarkan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dengan harga yang relatif terjangkau. Lalu hal ini menyebabkan penurunan permintaan terhadap floppy disk dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan floppy disk. Kemudian sosial. Floppy disk menjadi media penyimpanan data yang populer di kalangan pengguna komputer. Masyarakat telah terbiasa menggunakan floppy disk untuk menyimpan dan berbagai data. Namun setelah mengalami disrupsi, USB flash disk mudah dibawa dan digunakan, sehingga menjadi pilihan yang lebih praktis bagi pengguna. Lalu masyarakat mulai beralih ke USB flash disk sebagai media penyimpanan data utama. Kemudian teknologi. Teknologi floppy disk relatif matang dan stabil. Lalu kapasitas penyimpanan floppy disk terbatas tetapi cukup untuk kebutuhan pengguna saat itu. Lalu setelah mengalami disrupsi, USB flash disk menggunakan teknologi penyimpanan flash memori yang jauh lebih maju daripada floppy disk. Kapasitas penyimpanan USB flash disk jauh lebih besar dan kecepatan transfer data lebih cepat. Lalu legal, yaitu tidak ada peraturan khusus yang membatasi atau mendorong pengembangan teknologi penyimpan data. Namun setelah mengalami disrupsi, tidak ada perubahan signifikan dalam regulasi legal yang terkait dengan teknologi penyimpanan data. Kemudian lingkungan. Dampak lingkungan dari produksi dan penggunaan floppy disk relatif rendah. Namun kondisi setelah disrupsi, USB flash disk memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan floppy disk. Berikut strategi atau model bisnis baru untuk floppy disk menggunakan bisnis model canvas atau BMC dengan fokus pada nilai nostalgia dan keunikan. Yang pertama segmen pelanggan, yaitu penggemar retro, penggemar seni dan kerajinan. Kemudian penggemar unik atau orang-orang yang mencari sesuatu yang berbeda dan tidak biasa untuk hadiah atau koleksi. Kemudian yang kedua proposisi nilai. Yang pertama nostalgia, memberikan pengalaman nostalgia dan kenangan masa lalu. Kemudian keunikan, menawarkan media penyimpanan yang tidak biasa dan unik.
Kemudian kesenian dan kerajinan. Memberikan media penyimpanan yang dapat digunakan untuk proyek seni dan kerajinan. Yang ketiga, saluran. Toko online menjual floppy disk melalui platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau Etsy. Kemudian toko offline menjual floppy disk di toko-toko khusus teknologi jadul atau toko kerajinan. Kemudian acara dan pameran menjual floppy disk di acara-acara khusus seperti pameran teknologi jadul atau festival seni. Kemudian yang keempat, hubungan pelanggan. Yang pertama, komunitas online. Membangun komunitas online untuk penggemar floppy disk, berbagi informasi dan tips. Yang kedua, dukungan pelanggan, memberikan dukungan pelanggan yang ramah dan responsif. Kemudian yang kelima, sumber pendapatan. Penjualan floppy disk, itu menjual floppy disk dengan harga premium karena nilai nostalgia dan keunikannya. Kemudian menawarkan paket hadiah yang berisi floppy disk dan aksesoris retro. Lalu menawarkan layanan personal seperti pembuatan floppy disk khusus dengan desain unik. Lalu yang keenam, sumber daya utama. Itu persediaan floppy disk. Memiliki persediaan floppy disk berkualitas tinggi. Memiliki peralatan dan mesin untuk memproduksi atau mempersonalisasi floppy disk. Kemudian memiliki platform online untuk menjual dan mempromosikan produk. Lalu yang ketujuh, aktivitas utama, yaitu produksi dan pembelian floppy disk. Memproduksi atau membeli floppy disk berkualitas tinggi, melakukan pemasaran dan promosi melalui berbagai saluran. Kemudian menyediakan layanan pengiriman dan dukungan pelanggan yang responsif. Yang kedelapan, kemitraan utama. Produsen floppy disk membangun kemitraan dengan produsen floppy disk untuk mendapatkan persediaan. Membangun kemitraan dengan toko online dan offline untuk menjual produk. Kemudian membangun kemitraan dengan komunitas penggemar retro dan seniman untuk mempromosikan produknya. Kemudian yang ke-9, struktur biaya, yaitu biaya produksi seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan. Kemudian biaya pemasaran dan promosi seperti biaya iklan, promosi, dan kampanye pemasaran. Lalu yang terakhir, biaya operasional, biaya sewa, utilitas, dan gaji karyawan. Baik, sekian saja informasi yang bisa kami berikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.